Chapter 1406. Jeritan tajam yang menyedihkan terus bergema melalui hutan, yang dipenuhi oleh kabut racun. Jeritan ini menyebabkan hutan tampak sangat menyeramkan. Desir. Suara deras angin tiba-tiba muncul di dalam kabut racun yang tebal. Beberapa cahaya dari nyala api samar-samar menghasilkan bayangan. Kabut racun di sekitarnya tampak ketakutan ketika kumpulan api muncul. Kabut racun mundur dengan sendirinya, membentuk jalur yang jelas. Tampaknya cacing beracun ini cukup takut dengan api surgawi. Dokter peri kecil memeriksa jalan yang terbentuk di depan mereka. Dia berbicara sambil tersenyum. Cacing paling beracun bersifat yin dan dingin. Api surgawi adalah yang kuat dengan panas alami. Cacing secara alami takut akan hal itu. Xiao Yan tersenyum. Dia menoleh dan melihat ke depan. The Wasteland Region kuno hidup sesuai dengan reputasinya. Xiao Yan lembut menghela nafas dalam hatinya sekali lagi. Ini hanya wilayah terluar. Dia tidak tahu penghalang seperti apa yang akan dia temui begitu dia melangkah lebih dalam. Kabut racun secara bertahap menipis. Sepertinya kita akan melewati wilayah ini. Kailin melihat sekeliling mereka. Itu sedikit lebih jelas dibandingkan sebelumnya, menyebabkan dia membuat pernyataan. Ayo percepat. Retret saya kali ini telah menunda kami. Beberapa faksi besar di Central Plains mungkin telah memasuki bagian tengah dari wilayah tanah air kuno. Xiao Yan mengangguk. Jari-jarinya menempel di tanah, dan tubuhnya melesat seperti anak panah yang dilepaskan dari busur. Beberapa sosok mengikutinya dengan kecepatan seperti kilat. Indra Kailin benar. Kabut racun di sekitarnya mulai menipis secara bertahap saat kelompok mereka berkelana lebih dalam. Pada akhirnya, kabut racun hilang sama sekali. Kelompok Xiao Yan melompat ke batu besar setelah mereka keluar dari kabut racun. Mata mereka menyapu tanah di depan mereka, hanya untuk melihat aliran gunung yang lebarnya ribuan kaki. Aliran gunung sangat dalam, dan kabut racun bertahan di dalamnya, menyebabkan seseorang tidak melihat ujungnya. Jika seseorang mengangkat matanya, dia akan melihat pegunungan tak berujung di belakang aliran gunung ini. Pegunungan ini sangat tinggi, tampak seperti banyak naga besar yang sedang tidur. Aura kuno dan tak terbatas menyebar dari pegunungan, bertahan di atas tanah. Tempat itu adalah wilayah tanah gurun kuno yang sebenarnya. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas saat dia mempelajari pegunungan yang jauh. Matanya sedikit muram. Dia samar-samar bisa merasakan banyak aura ganas di pegunungan kuno yang tak berujung. Aura ini bahkan menyebabkan Xiao Yan merasakan bahaya. Binatang buas dari gurun ini telah selamat dari dunia yang terisolasi. Mereka terus berkembang biak sejak zaman kuno dan kekuatan mereka sangat menakutkan. Meskipun kecerdasan mereka tidak dapat dibandingkan dengan Magical Beast dengan peringkat yang sama karena kekerasan mereka, kekuatan mereka adalah sesuatu yang bahkan Magical Beast tidak dapat dibandingkan. Tetua Paviliun Bintang Jatuh itu, King Cheng, dengan lembut menghela nafas di samping Xiao Yan. Xiao Yan mengangguk. Dia mengepalkan tangannya dan manik yang berisi warna zamrud muncul di telapak tangannya. Itu adalah benih bodhisattva yang telah diendapkan dari air liur transformasi tubuh bodhisattva sejak saat itu. Wilayah tanah gurun kuno ini sangat luas. Tidak mudah menemukan lokasi pohon purba bodhisattva. Selain itu, ada banyak binatang buas yang hadir. Dengan barisan mereka, mereka kemungkinan akan berakhir dengan nasib buruk jika mereka secara acak menyerang. Xiao Yan memegang benih bodhisattva di tangannya. Dia menutup matanya dan dengan hati-hati merasakan aktivitas di dalam benih bodhisattva. Ini berlanjut beberapa saat sebelum dia perlahan membuka matanya. Pandangannya ke arah barat laut saat dia berkata dengan lembut, tempat ini sepertinya terlalu jauh dari pohon kuno bodhisattva. Saya tidak dapat mendeteksi lokasi tepatnya. Namun, dari sedikit informasi yang telah dikirimkan dari benih bodhisattva, seharusnya ke arah itu. Ayo pergi. Xiao Yan mengembalikan benih bodhisattva. Dia tidak tinggal lebih lama lagi saat dia menekan jari-jari kakinya ke dalam batu besar.
Tubuhnya terangkat seperti burung besar. Setelah itu, dia melangkah melalui udara kosong dan dengan cepat bergegas ke sisi lain dari aliran pegunungan. Kelompok Kailin mengikuti di belakangnya. Celah 1000 kaki ini mungkin tampak luas, tetapi dengan kecepatan kelompok Xiaoyan, mereka muncul di sisi lain dalam sekejap mata. Namun, mereka baru saja mencapai sisi lain ketika beberapa raungan binatang tiba-tiba terdengar dari tanah, dan beberapa sosok hitam membawa bau mual yang pekat saat mereka menerkam menuju Xiaoyan di udara dengan kecepatan seperti kilat. Hati-hati! Serangan mendadak ini menyebabkan Kailin dan yang lainnya merasa sedikit terkejut. Mereka buru-buru mengeluarkan peringatan. Bang-bang! Langkah kaki Xiaoyan berhenti. Tidak ada perubahan pada ekspresinya. Dia melambaikan lengan bajunya dan angin yang menakutkan menyapu, menabrak bayang-bayang hitam. Sepasang binatang buas berbentuk macan tutul hitam bermata merah jatuh dari langit di tengah-tengah suara rengekan. Sepertinya ada banyak binatang buas di wilayah ini. Kita tidak bisa terbang. Jika tidak, kami akan menarik perhatian beberapa orang yang telah masuk dan juga binatang buas yang merepotkan itu. Kailin sedikit mengerutkan kening dan berkomentar. Iya, Xiaoyan mengangguk. Binatang buas di tempat ini mungkin tidak terlalu kuat, tapi begitu mereka menjelajah lebih jauh, binatang buas di dalam akan menjadi lebih sulit untuk dihadapi. Karena itu, dia tidak keberatan dan segera mendarat di tanah. Swoosh! Beberapa suara deras angin ditransmisikan dari belakang setelah kelompok Xiaoyan mendarat. Beberapa sosok dengan cepat tiba. Mereka tetap di udara dan dengan hati-hati melihat kelompok Xiaoyan. Mata Xiaoyan juga melirik beberapa sosok itu. Orang-orang ini semuanya telah mencapai kelas Douzun. Namun, hal yang mengejutkan Xiaoyan adalah orang-orang ini bisa melewati kabut racun. Ayo pergi. Xiaoyan tidak terlalu fokus pada orang-orang ini, dia juga tidak berniat untuk mengobrol atau bepergian dengan mereka. Tujuan semua orang di tempat ini adalah pohon kuno Bodhisattva. Bahkan jika mereka bekerja sama, mereka tidak akan bisa benar-benar membentuk aliansi. Sebuah kelompok yang terus-menerus menebak satu sama lain bukanlah sesuatu yang dibutuhkan Xiaoyan. Dia melambaikan tangannya dan jari kakinya menempel di tanah saat tubuhnya dengan lembut melayang ke kejauhan. Kailin dan yang lainnya dengan cepat mengikuti. Beberapa sosok yang baru saja tiba mengerutkan kening ketika mereka melihat kelompok Xiaoyan lepas landas. Namun, mereka tidak melakukan apapun. Mereka dapat merasakan bahwa kelompok Xiaoyan lebih kuat dari mereka, dan tindakan Xiaoyan dengan jelas menunjukkan bahwa dia tidak ingin terlibat dengan mereka. Karena ini masalahnya, mereka hanya bisa mengubah arah dan melanjutkan perjalanan mereka. Melolong, raungan binatang buas yang panjang, yang datang dari dalam wilayah kuno, terus bergema di langit. Bang! Pilar Doki yang ganas tiba-tiba keluar dari hutan. Setelah itu, tanpa ampun bertabrakan dengan tubuh binatang buas besar. Racun kuat di pilar segera menghilangkan kekuatan hidup di dalam tubuh binatang buas itu. Sebelum binatang itu bisa mengeluarkan suara gemuruh dari tenggorokannya, tubuh besarnya runtuh dan mengguncang pegunungan. Beberapa sosok perlahan berjalan keluar dari hutan saat binatang buas besar ini jatuh. Mereka adalah kelompok Xiaoyan, yang telah memasuki wilayah tanah air kuno. Untungnya, kemampuan binatang buas untuk melawan racun ini tidak pada tingkat yang tidak bisa ditangani. Dokter peri kecil melihat tubuh binatang buas yang benar-benar menghitam saat dia berbicara dengan lembut. Mari istirahat sebentar dan menunggu penatua King Cheng kembali dari pengintaian. Xiaoyan melihat ke kejauhan. Meskipun mereka telah memilih untuk menghindari binatang buas selama perjalanan mereka, mereka tidak dapat sepenuhnya menghindari pertempuran seperti itu. Daya pikat pohon kuno Bodhisattva terlalu besar. Bahkan klan kuno itu tidak akan mudah menyerah, apalagi faksi besar lainnya. Namun, kami belum menemukan kelompok-kelompok itu dari faksi besar. Dokter peri kecil duduk di atas batu di samping saat dia berkata,
berdasarkan kekuatan dan kecepatan mereka, kemungkinan kemajuan mereka saat ini jauh lebih cepat daripada milik kita. Xiao Yan sedikit mengangguk, tapi dia tidak terburu-buru. Jika begitu mudah mendapatkan harta karun seperti pohon bodhisattva kuno, itu akan sangat memalukan namanya. Meskipun ada banyak faksi yang terlibat dalam pencarian, itu tidak mungkin untuk mendekati pohon kuno bodhisattva dalam waktu sesingkat itu. Swoosh! Suara angin yang deras tiba-tiba ditransmisikan dari depan Xiao Yan saat dia sedang merenung di dalam hatinya. Sosok tua dengan cepat muncul di depan kelompok Xiao Yan. Sosok ini adalah Penatua King Cheng, yang telah pergi ke pramuka sebelumnya. Penatua King Cheng, bagaimana ini? Xiao Yan mengangkat kepalanya dan bertanya kapan dia melihat Penatua King Cheng kembali. Tidak ada yang terlalu berbahaya di depan kami, tapi saya bertemu dengan sekelompok orang. Saya diam-diam mengamati mereka. Tampaknya mereka berasal dari Sekte Langit yang Mendalam. Penatua King Cheng menjawab, sekelompok dari Sekte Langit yang Mendalam. Xiao Yan mengerutkan alisnya saat mendengar nama ini. Tak disangka bahwa faksi pertama yang dia temui setelah memasuki wilayah kuno adalah Sekte Langit yang Mendalam, yang telah membuatnya merasa tidak enak. Dia memiliki ketidaksepakatan besar dengan mereka. Konflik kemungkinan akan pecah jika dia bertemu mereka. Saya mendengar mereka berbicara saat saya mengamati mereka dengan diam-diam. Oh. Xiao Yan mengangkat alisnya. Matanya tertuju pada Penatua King Cheng. Sepertinya ada kelompok dari golongan lain di depan mereka. Mereka berencana untuk menghabisi grup ini secara diam-diam. Penatua King Cheng tertawa. Tidak perlu terlibat. Biarkan mereka saling menggigit. Kami akan menuju ke jalan kami sendiri. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Orang-orang ini benar-benar tidak bisa tetap damai. Mereka masih memikirkan bagaimana menyakiti orang lain pada saat seperti itu, tapi dia baru saja bangun ketika dia tiba-tiba bertanya, dari faksi mana kelompok di depan? Mereka tampaknya dari Sekte Bunga. Penatua King Cheng berpikir sejenak dan menjawab, Sekte Bunga. Tubuh Xiao Yan tiba-tiba terhenti saat dia bangun. Matanya berangsur-angsur menjadi suram. Karena Sekte Bunga ada di sini, dia bertanya-tanya apakah Yun Yun ada di antara mereka. Jika dia hadir, tidak mungkin dia berdiri di samping dan tidak melakukan apa-apa. Hal-hal sialan ini. Kepala Paviliun Junior, apa yang kamu rencanakan? Penatua King Cheng ragu-ragu sejenak sebelum bertanya kapan dia melihat wajah Xiao Yan tiba-tiba menjadi suram. Serang, hancurkan Sekte Langit yang Mendalam. Xiao Yan perlahan berdiri. Suaranya yang samar mengandung niat membunuh yang sedingin es. Dia belum menyelesaikan skor dari terakhir kali dia disergap. Setelah bertemu mereka kali ini, dia tidak bisa membiarkan mereka pergi apapun yang terjadi. Chapter 1407. Dengan kecepatan seperti kilat, beberapa sosok melesat di udara di atas pegunungan yang diresapi dengan aura kuno. Ada juga jejak penderitaan yang samar-samar hadir. Guru, orang-orang itu pasti mengunci kita. Sosok cantik dengan lembut menempel di dahan pohon. Sosok itu bergegas keluar saat mata cantiknya melirik ke belakang. Ekspresi khawatir memenuhi mata itu. Dia menoleh dan menunjukkan wajah cantik yang sudah dikenalnya. Dia secara mengejutkan adalah Nalan Yanran. Sepertinya tidak ada orang lain selain Yun Yun yang akan dipanggil sebagai guru oleh Nalan Yanran. Jika seseorang memalingkan kepalanya ke samping, ada seorang wanita dengan gaun putih di samping Nalan Yanran. Gaun wanita itu terbawa angin saat dia terbang. Dia memancarkan penampilan yang mulia yang sulit untuk dijelaskan. Wajah aslinya membuat pegunungan menjadi jauh lebih indah. Siapa lagi penampilan ini selain Yun Yun, yang telah menjadi kepala Sekte Bunga? Para bajingan dari Sekte Langit yang Mendalam ini benar-benar meluncurkan serangan diam-diam saat kami bertarung dengan binatang buas, menyebabkan Penatua King Hua mati mengenaskan kepada binatang buas itu. Begitu kita kembali, kita perlu mengumpulkan kekuatan penuh sekte kita untuk bertarung sampai mati dengan Sekte Langit yang Mendalam.
Seorang wanita tua yang tampak pucat di belakang Yun Yun dengan marah berteriak. Jejak darah tertinggal di sudut mulutnya. Jelas, dia pernah mengalami pertempuran besar. Kita tidak harus melepaskan bajingan ini. Beberapa sesepuh bunga sekte lainnya dengan marah berteriak ketika mereka mendengar kata-katanya. Sesepuh, sekarang bukan waktunya untuk membicarakan hal ini. Sekte langit yang mendalam mengejar kita. Jelas bahwa mereka bermaksud memaksa kita semua untuk tetap di sini selamanya. Bagaimana kita akan terlibat dalam pertempuran hidup dan mati dengan mereka jika kita bahkan tidak dapat melarikan diri dari bencana ini? Yun Yun menggelengkan kepalanya saat dia bertanya. Saat ini dia sudah terbiasa dengan statusnya sebagai kepala sekte bunga. Kata-katanya mengandung prestise tertentu. Selain itu, dia telah sepenuhnya menyempurnakan doki yang ditinggalkan Nenek Hua padanya dengan bantuan Xiao Yan. Kekuatan sebenarnya telah mencapai bintang ke-8 dari level Dozun. Makanya, sesepuh di belakangnya tidak berani membantah kata-katanya. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menghela nafas dan mengangguk. Yun Yun hanya menoleh setelah mendengar sesepuh sekte bunga menjadi diam. Namun, dia sedikit mengernyitkan alisnya. Beberapa tetua agung dari sekte bunga mereka saat ini sedang dalam retret yang dalam. Oleh karena itu, hanya penatua bintang 9 Dozun yang hadir dalam kelompok mereka, tetapi penatua ini telah meninggal karena serangan gabungan dari sekte langit yang mendalam dan binatang buas itu. Kekuatan partai mereka telah menurun, membuat mereka dikejar oleh sekte langit yang mendalam hingga berada dalam kondisi yang menyedihkan. Guru, ada 2 bintang Dozun 9 di sisi sekte langit yang mendalam. Selain itu, mereka kemungkinan akan segera menyusul, mengingat kecepatan mereka. Nalan Yanran memandang Yun Yun dan berbisik. Yun Yun memiringkan kepalanya sedikit. Tangannya menepuk bahu Nalan Yanran dan berkata, jika waktunya tiba, guru akan bertarung dan membiarkanmu melarikan diri. Jangan repot-repot tentang hal lain. Hal terpenting adalah melarikan diri hidup-hidup. Bagaimana dengan guru? Nalan Yanran tanpa sadar berteriak setelah mendengar perintah Yun Yun. Menjadi kepala sekte dari sekte bunga, pada akhirnya aku akan bertarung. Yun Yun menggelengkan kepalanya sedikit. Ekspresinya berubah tiba-tiba dan tubuhnya tiba-tiba berhenti. Pada saat yang sama, dia meraih Nalan Yanran di sampingnya dan tiba-tiba menariknya kembali. Bang! Angin kencang tiba-tiba bertiup dari depannya saat Yun Yun mundur. Angin kencang mengubah pohon besar, tempat mereka berdua berdiri sebelumnya, menjadi debu. Cek-cek, kepala sekte Yun Yun, kalian semua tidak akan bisa melarikan diri. Mengapa Anda masih dengan keras kepala menolak? Selain itu, ini adalah berkah Anda karena wakil kepala sekte kami mendambakan Anda. Pada saat itu, Anda, guru dan murid, dapat berbagi suami dan menjadi kisah yang hebat. Tawa aneh yang memekakkan telinga segera menyusul setelah angin bertiup kencang. Ini menyebabkan ekspresi Yun Yun dan Nalan Yanran berubah sedikit jelek. Bajingan tak tahu malu. Nalan Yanran menggertakkan giginya dan berteriak dengan marah. Orang tua ini menyukai bentuk sapaan ini. Sosok hitam muncul dalam sekejap di cabang pohon di depan mereka. Sosok itu sangat tinggi tapi kurus. Dia tampak seperti orang tua berpakaian hitam bambu. Dia mengangkat kepalanya dan dengan aneh menertawakan Nalan Yanran. Swosh swosh. Suara terburu-buru angin deras juga bergema di belakang kelompok Yun Yun saat lelaki tua ini muncul untuk memblokir mereka. Segera, 10 angka plus dengan cepat melangkah di udara dan bergegas. Akhirnya, mereka muncul di sebidang tanah kosong di belakang kelompok Yun Yun. Haha, kepala sekte Yun Yun. Kepala suku ini telah mengatakan bahwa kalian semua tidak akan dapat melarikan diri. Lebih dari 10 sosok perlahan melangkah maju. Pria paruh baya yang memimpin mereka memiliki kulit pucat. Dia mengenakan jubah ungu besar sementara matanya menatap Yun Yun dan Nalan Yanran dari jarak dekat. Lidahnya tanpa sadar menjilat bibirnya. Pasangan guru dan murid yang luar biasa seperti itu benar-benar langka. Jika dia bisa menjadikan mereka sebagai domain eksklusifnya,
dia mungkin akan membuat iri banyak orang yang tak terbayangkan, terutama ketika guru itu juga kepala sekte dari Sekte Bunga. Liu Chang, apakah kamu berencana untuk memulai perang besar antara Sekte Bunga dan Sekte Langit yang mendalam? Wajah Yun Yun menjadi gelap saat dia berteriak dengan dingin. Saya tidak benar-benar ingin melakukan itu. Beberapa orang tua yang tidak akan mati yang berada dalam retret di dalam Sekte Bunga memang cukup merepotkan untuk dihadapi. Haha, tapi tidak masalah. Aku akan membunuh yang lainnya dan memenjarakan kalian berdua di Sekte Langit yang mendalam. Mereka tidak akan tahu apa-apa. Pria parubaya itu, yang dipanggil Liu Chang, menjawab sambil tersenyum. Hihi, wakil kepala, tolong cepat dan serang. Jika tidak, situasinya mungkin berubah jika kita menunda. Ada banyak binatang buas di wilayah tanah air kuno ini. Penderitaan kerugian tidak akan terhindarkan jika kita ketahuan. Seorang pria yang membawa kipas ungu di belakang Liu Chang tersenyum saat berbicara. Dari penampilannya, dia adalah Yaohua Liangjun, yang berusaha membunuh Xiao Yan saat itu. Tidak disangka orang ini sangat beruntung. Dia bisa bertahan hidup meski terkena pukulan Hei King. Ah, Yaohua benar. Jika wakil ketua berniat untuk menyerang, yang terbaik adalah tidak menunggu terlalu lama. Seorang lelaki tua yang tampak teduh di samping Yaohua Liangjun tertawa sinis. Liu Chang sedikit tersenyum dan mengangguk ketika mendengar kata-kata ini. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan dengan acuh tak acuh memerintahkan, kalau begitu, ayo serang. Bunuh semua orang selain Yun Yun dan muridnya. Dimengerti. Semua ahli dari Sekte Langit yang mendalam menjawab setelah mendengar perintah Liu Chang. Tubuh mereka segera bergerak bersama dan mengelilingi semua orang dari Sekte Bunga. Gelombang demi gelombang doki yang agung perlahan meletus dari tubuh mereka. Yanran, aku akan membuka jalan. Kamu harus segera pergi. Yun Yun dengan lembut menghembuskan napas dan berbicara setelah melihat mereka dikelilingi. Guru, Nalan Yanran dengan erat menggigit bibir merah bawahnya. Tangannya dengan erat memegang pedang panjang. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, jika guru mendarat di tangan mereka, tidak ada gunanya hidup. Saya lebih baik mati saja. Anakmu. Yun Yun tidak berdaya saat mendengar Nalan Yanran keras kepala. Dia sadar bahwa Nalan Yanran bersiap untuk mati. Jika semuanya berubah menjadi buruk, kemungkinan guru dan pasangan murid ini akan berakhir di tempat ini selamanya. Menyerang. Tangisan dingin tiba-tiba terdengar sementara Yun Yun diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Para ahli dari Sekte Langit yang mendalam di sekitar mereka, yang dengan penuh semangat menunggu, mengeluarkan tawa aneh. Mereka menyerang kelompok bunga sekte dengan kecepatan seperti kilat saat doki yang kuat meletus. Bang! Sesepuh Sekte Bunga itu mengungkapkan beberapa ekspresi hijau yang marah ketika mereka dikelilingi dan diserang oleh para ahli dari Sekte Langit yang mendalam. Mereka melepaskan doki mereka dan menyerang ke depan tanpa menyerah, tetapi tubuh mereka penuh luka. Selain itu, mereka telah melarikan diri selama beberapa hari ini. Kondisi mereka secara alami lebih rendah dari yang ada di Sekte Langit yang mendalam. Oleh karena itu, mereka mengalami kerugian setelah pertukaran pertama. Ledakan. Yun Yun melambaikan tangannya. Doki yang luas dan mungkin meletus dan menyerang seorang ahli dari Sekte Langit yang mendalam sampai dia meludahkan darah dan mundur. Segera setelah dua ahli lainnya menyerang, menyebabkan dia tidak punya pilihan selain bertemu mereka dalam pertempuran. Hihi, Kepala Sekte Yun Yun, sepertinya kali ini kamu masih akan berakhir di tangan kami. Yakinlah bahwa saya pasti akan menjagamu dengan baik saat waktunya tiba. Yaohua Liangjun buru-buru menghindari serangan Yun Yun sambil tertawa terbahak-bahak. Wajah Yun Yun sedingin es. Doki di dalam tubuhnya dirangsang hingga batasnya. Angin telapak tangan bersiul dan menutupi sekelilingnya. Dalam sekejap, bahkan kekuatan gabungan dari 4 Dozun dari Sekte Langit yang mendalam tidak dapat mematahkan pertahanannya. Bang! Sementara Yun Yun melakukan yang terbaik untuk bertarung, suara teredam tiba-tiba keluar dari sampingnya.
Sosok cantik terbang mundur saat seteguk darah segar dimuntahkan. Yanran. Ekspresi Yun Yun berubah drastis saat melihat sosok ini. Dia meringkuk tangannya dan angin bertiup kencang. Itu melilit tubuh terbang nalan Yanran. Hihi, seseorang tidak boleh terganggu saat melawan orang lain. Dua sosok misterius tiba-tiba muncul di belakang Yun Yun saat dia menyelamatkan nalan Yanran. Angin telapak tangan yang kuat menghantam bahu Yun Yun tanpa ampun. Bro, serangan tiba-tiba menyebabkan Yun Yun memuntahkan seteguk darah segar. Tubuhnya melesat ke belakang dan bertabrakan dengan batu besar. Serangan teredam lainnya keluar dari tenggorokannya. Kepala Sekte Yun Yun, setelah Anda diajari dengan benar oleh wakil kepala, saya akan membawa kekasih kecil Anda itu untuk melihat Anda. Yao Hua Liangjun mengungkapkan senyum cabul di wajahnya. Dia perlahan berjalan menuju Yun Yun. Kipas logamnya menghantam perut bagian bawah Yun Yun dengan cara yang sangat kejam. Yun Yun mengatupkan giginya saat melihat Yao Hua Liangjun diserang. Dia melepaskan Doki dari tubuhnya untuk bertemu dengannya dalam pertarungan, tapi dia baru saja akan bertindak ketika suara seperti petir seperti angin tiba-tiba dipancarkan dari langit dan cahaya keemasan yang menyilaukan meletus. Sosok emas besar tiba-tiba mendarat di depannya. Tinju besarnya tiba-tiba diayunkan dan menghantam tubuh Yao Hua Liangjun dengan kecepatan seperti kilat. Kekuatannya yang menakutkan mengubah Yao Hua Liangjun yang berwajah terkejut menjadi daging cincang hanya dengan satu pukulan. Kejutan melonjak ke wajah para ahli dari Sekte Langit yang mendalam di samping ketika mereka tiba-tiba melihat Yao Hua Liangjun berubah menjadi daging cincang. Mata mereka ngeri saat mereka menatap sosok emas yang sangat besar itu. Tubuh mereka dengan cepat ditarik kembali. Anjing-anjing dari Sekte Langit yang mendalam masih tidak disukai seperti sebelumnya. Suara gemuruh rendah dari sosok manusia emas, yang tingginya puluhan kaki, perlahan terdengar setelah meledakkan Yao Hua Liangjun hingga terpisah dengan pukulan. Ekspresi Liu Chang berangsur-angsur berubah suram setelah mendengar suara rendah dan dalam dari sosok manusia emas itu. Chapter 1408. Pakar, bolehkah saya tahu siapa Anda? Ini adalah masalah antara Sekte Langit yang mendalam dan Sekte Bunga. Apakah Anda benar-benar berniat untuk campur tangan? Mata Liu Chang gelap dan tajam saat dia menatap raksasa emas yang berdiri di depan Yun Yun. Dia bertanya dengan suara yang dalam. Doki di dalam tubuh Liu Chang diam-diam beredar saat dia berbicara. Dengan satu pandangan, terlihat jelas bahwa orang ini datang dengan niat buruk. Dia harus berhati-hati. Sosok manusia emas setinggi 70 kaki itu hanya menertawakan Liu Chang. Sosok itu bahkan tidak menjawab Liu Chang. Kaki raksasa itu dengan kejam menendang mayat Yao Hua Liangjun di depannya. Kekuatan yang menakutkan itu menyebabkan tubuh Yao Hua Liangjun dengan kejam menembak ke arah Liu Chang seperti bola meriam. Anda mencari kematian. Ekspresi Liu Chang menjadi suram saat melihat sosok emas itu menyerang. Tangannya meraih ruang di depannya. Mayat Yao Hua Liangjun mengeluarkan ledakan, dan meledak menjadi kelompok kabut berdarah. Hari ini, kepala suku ini akan melihat dari mana asalmu karena kamu berani campur tangan dalam masalah Sekte Langit yang mendalam. Kaki Liu Chang menginjak tanah. Tubuhnya yang seperti hantu bersinar, dan dia muncul di atas kepala raksasa emas itu. Dia mengepalkan tinjunya dan berteriak dengan suara buas, tinju naga neraka hebat. Mengaum. Doki segera melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah saat tangisan Liu Qing terdengar. Itu dengan cepat berkumpul dan membentuk naga hitam besar. Naga itu tampak nyata. Itu disertai dengan momentum yang mengejutkan saat mengeluarkan raungan dan merobek udara, menciptakan angin yang menakutkan saat berenang dengan kejam menuju raksasa emas. Raksasa emas itu perlahan mengangkat kepalanya saat dihadapkan pada serangan sengit Liu Chang. Dia menunjukkan sepasang mata emas yang dingin dan acuh tak acuh. Tinjunya, yang tampaknya terbuat dari emas, dikencangkan. Setelah itu, pukulan dilemparkan tanpa tindakan mewah. Sebuah pukulan dilemparkan ke depan dan ruang di depan tiba-tiba runtuh,
memperlihatkan banyak retakan hitam di ruang itu sendiri. Bang! Tinju emas itu melintas dan bertabrakan dengan naga hitam besar itu. Kekuatan yang menakutkan mengalir keluar seperti air banjir saat bersentuhan. Teriakan menyedihkan terdengar saat naga hitam besar itu dengan paksa tersebar. Sisa angin itu menembus ruang angkasa dan menghantam Liu Chang dengan keras, yang ekspresinya telah berubah. Bam-bam! Tubuh Liu Chang buru-buru mundur saat merasakan kekuatan menakutkan menuju ke arahnya, tetapi kekuatan itu terlalu menakutkan. Ledakan udara rendah dan dalam meledak di tubuh Liu Chang sebelum kekuatan melanda. Bum-bum! Udara ledakan yang tiba-tiba ini meledakkan Liu Chang sampai dia terbang mundur. Dia mendarat di batu besar setinggi 100 kaki. Kekuatan sisa yang menakutkan langsung menyebabkan batu besar itu mengeluarkan suara retakan, menutupinya dengan retakan yang padat. Akhirnya, itu berubah menjadi debu batu di tengah suara yang dalam. Mendesis. Kejutan segera terungkap di mata para ahli di sekitarnya dari Sekte Langit yang mendalam. Ketika mereka melihat bahwa Liu Chang bahkan tidak dapat menerima satu pukulan dari raksasa emas misterius itu. Mereka jelas menyadari kekuatan Liu Chang. Meskipun alasan Liu Chang bisa mencapai posisinya saat ini sebagai wakil kepala Sekte Langit yang mendalam tidak sepenuhnya didasarkan pada prestasi, dia memiliki kekuatan yang berada di puncak kelas Douzun. Dia adalah yang terkuat di grup mereka saat ini. Tak satu pun dari mereka akan membayangkan bahwa orang ini dengan kekuatan puncak Douzun, tidak dapat bertahan bahkan satu pertukaran di tangan raksasa emas. Siapa orang ini? Apa dia benar-benar menakutkan? Sebuah flicker dengan cepat melintas di mata para ahli dari Sekte Langit yang mendalam. Dengan mampu mengirim Liu Chang, yang kekuatannya berada di puncak kelas Douzun, terbang dengan pukulan, itu berarti bahwa kekuatan orang ini, setidaknya, mencapai 2 perubahan atau 3 perubahan puncak Douzun. Bajingan! Penatua Qiyu dan yang lainnya, serang bersama dengan kepala suku ini. Liu Chang dengan susah payah berjuang untuk memanjat dari debu batu saat ini. Dia mengusap bekas darah di sudut mulutnya dan dengan marah meraung. Penatua kurus berjubah hitam seperti bambu itu, yang pertama menyerang, terlihat berbeda ketika dia mendengar raungan. Dia hanya bisa mengatupkan giginya dan mengangguk dengan ekspresi gelap di wajahnya. Ada begitu banyak orang di pihak mereka. Jika mereka menyerang bersama, orang ini tidak akan bisa mendapatkan banyak keunggulan meskipun dia memiliki 3 perubahan puncak kekuatan Douzun. Mengaum. Para ahli yang tersisa dari Sekte Langit yang mendalam hanya bisa menekan rasa takut di dalam hati mereka saat menghadapi raungan Liu Chang. Doqi melonjak dari tubuh mereka pada saat bersamaan. Setelah itu, banyak serangan Doqi yang sangat kuat merobek ruang dan secara eksplosif melesat. Lebih dari 10 elit Douzuns menyerang bersama. Kekuatan mereka relatif menakutkan dan ruang tampaknya bergetar sebagai hasilnya. Hati-hati! Ekspresi Yun Yun berubah saat melihat kelompok Liu Chang menyerang pada saat yang bersamaan. Dia buru-buru berteriak, "Huff!" Raksasa emas itu mendengus dingin saat menghadapi serangan bersama kelompok Liu Chang. Dia maju alih-alih mundur, mengambil beberapa langkah yang menyebabkan tanah bergetar. Cahaya keemasan bersinar dari tubuhnya. Melihat dari kejauhan, dia tampak seperti patung logam yang marah. Istirahat. Tanpa menggunakan keterampilan Dou, setiap bagian dari raksasa emas mengandung kekuatan menakutkan yang tidak bisa dihancurkan. Sebuah pukulan dilemparkan dan ruang hancur. Banyak garis hitam terus menyebar. Bang! Tinju emas raksasa terlempar, dan semua keterampilan Dou pada dasarnya pecah saat ini juga. Badai yang menakutkan menembus ruang angkasa. Akhirnya, itu dituangkan ke dalam tubuh para ahli Sekte Langit yang mendalam. Gruk, gruk. Dengan kekuatan yang menakutkan, semua orang selain Liu Chang dan sesepuh berjubah hitam setipis bambu mengeluarkan seteguk darah segar dalam sekejap. Tubuh mereka seperti bola meriam terbang yang menggesek tanah dan dengan keras terbang sejauh ribuan kaki.
Wajah Liu Chang akhirnya mengungkapkan ekspresi ketakutan saat melihat para ahli dari Sekte Langit yang mendalam pingsan. Tidak ada yang tahu apakah mereka hidup atau mati. Meskipun begitu banyak orang bergandengan tangan, mereka tidak dapat menyebabkan kerusakan pada iblis emas. Kamu sebenarnya siapa? Kita bisa membicarakan semuanya dengan baik. Liu Chang melihat mata emas dingin dan acuh tak acuh yang tiba-tiba berbalik ke arahnya. Rasa dingin segera terasa di hatinya saat dia buru-buru berbicara. Bang! Raksasa emas mengabaikan kata-kata Liu Chang dan mengambil langkah besar ke depan. Dia maju selangkah demi selangkah, dan bayangan besar menutupi tanah. Tampak seperti dewa kematian yang turun. Melarikan diri. Liu Chang mengerti bahwa raksasa emas tidak mungkin melepaskannya. Dia merasakan keinginan membunuh yang dilemparkan raksasa emas kepadanya. Dia tegas saat kakinya dengan keras menginjak tanah. Sosoknya bergegas kembali dengan kecepatan seperti kilat. Bajingan! Setelah kepala suku ini memastikan identitasmu, aku pasti akan membuatmu menderita nasib yang lebih buruk dari kematian. Keganasan berkedip di mata Liu Chang saat dia melarikan diri dengan liar. Dia telah menikmati banyak pandangan penuh hormat kemanapun dia pergi sejak menjadi wakil kepala sekte dari Sekte Langit yang mendalam. Kapan dia pernah berakhir dalam kondisi yang begitu menyedihkan? Sementara Liu Chang terus memikirkan pikiran jahat di dalam hatinya, sebuah cahaya tiba-tiba berkedip di langit. Cahaya keemasan yang menyilaukan melintas di sudut matanya, menyebabkan kulit di kepalanya tiba-tiba pecah. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya saat raksasa emas itu tanpa sadar muncul. Kenapa dia begitu cepat? Ketidakpercayaan melintas di hati Liu Chang ketika dia melihat raksasa emas muncul di belakangnya. Perasaan ini baru saja muncul ketika kepalan logam raksasa emas itu dengan kejam menabrak punggungnya dengan kekuatan yang menakutkan. Bro, pertahanan Doqi di tubuh Liu Chang sama sekali tidak berguna saat ini. Kekuatan menakutkan mengalir ke tubuhnya seperti air banjir. Dalam sekejap, kekuatan itu menghancurkan organ dalamnya dan bahkan tulangnya menjadi debu. Bro, seteguk darah segar yang berisi beberapa organ dalam yang hancur keluar dari mulut Liu Chang. Ekspresi ganas dari sebelumnya masih tersisa di wajahnya, tetapi kehidupan dengan cepat memudar dari matanya. Bahkan setelah dia meninggal, dia tidak dapat memahami mengapa raksasa emas misterius ini akan membunuh mereka dengan cara yang gila saat itu muncul. Dia hanya mengejar kelompok Yun Yun. Raksasa emas itu tiba-tiba mendarat di depan Yun Yun dan tatapan terkejut tetua Sekte Bunga setelah Liu Chang terbunuh hanya dengan satu pukulan. Setelah itu, mata emas yang dingin dan acuh tak acuh itu menatap ke langit utara. Orang berjubah hitam seperti bambu itu telah melarikan diri ke arah itu. Desir. Suara angin kencang tiba-tiba muncul ketika raksasa emas itu melihat ke arah langit itu. Sosok hitam segera melesat dan menabrak tanah. Itu adalah penatua Sekte Langit yang mendalam yang telah melarikan diri sebelumnya. Beberapa sosok hitam lainnya bergegas dalam sekejap di belakang sosok ini. Mereka muncul di tanah kosong. Kamu Ratu Medusa. Yun Yun melihat sekelompok orang yang muncul. Matanya tiba-tiba terfokus pada wanita yang sangat keren dan cantik. Kejutan segera muncul di wajahnya saat dia berteriak tak percaya. Kepala sekte dari Sekte Mystic Cloud, Yun Yun. Alis Kailin sedikit merajut ketika dia melihat Yun Yun. Mata cantiknya beralih ke raksasa emas itu dan dengusan lembut keluar dari lubang hidungnya. Tidak heran orang ini terburu-buru dengan cara yang begitu cemas dan marah saat dia mendengar bahwa Sekte Bunga dalam masalah. Itu karena Yun Yun hadir. Yun Yun sedikit terkejut saat melihat Kailin menoleh. Dia sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu. Matanya yang terkejut mendarat di raksasa emas saat dia bergumam, Xiao Yan. Sosok cantik Nalan Yanran di sisinya sedikit membeku saat mendengar suara Yun Yun. Dia mengangkat kepalanya dengan cara yang sangat tertegun. Dia tidak percaya bahwa orang ini, yang mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menghilangkan kelompok dari Sekte Langit yang mendalam, adalah Xiao Yan.
Cahaya keemasan meledak dari raksasa emas itu di depan banyak pasang mata. Tubuhnya dengan cepat menyusut. Dalam waktu singkat, itu telah berubah menjadi sosok kurus. Haha, kamu baik-baik saja. Sosok kurus itu berbalik, dan wajah yang akrab muncul di depan mata tercengang Yun Yun dan Nalan Yanran. Chapter 1409. Yun Yun tertegun saat dia menatap wajah yang dikenalnya itu. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya pulih dan tertawa getir, "Ini benar-benar kamu." Xiao Yan menyeringai. Dia mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Yun Yun. Yun Yun mengerti maksudnya dan mengambil pil dari dalamnya untuk dikonsumsi. Setelah itu, dia menyerahkan botol batu giok ke Nalan Yanran dan menyuruhnya mendistribusikan pil obat di dalamnya ke tetua lainnya. "Mengapa kalian semua di sini?" Ekspresi Yun Yun sedikit lebih baik setelah mengonsumsi pil obat. Matanya yang cantik menyapu Kailin dan Xiao Yan. Dia mengalihkan pandangannya sambil bertanya dengan cara yang tampaknya acak. "Kami secara kebetulan memasuki wilayah tanah air kuno saat kami bertemu dengan anggota Sekte Langit yang mendalam. Setelah itu, kami merasakan kelompokmu." Xiao Yan tersenyum dan menjawab. "Oh." Yun Yun sedikit mengangguk. Matanya yang cantik menjelajah beberapa saat sebelum akhirnya berhenti di Kailin. Dia berkata, "Tidak disangka saya bisa bertemu dengan Anda di sini." Ketika Yun Yun masih berada di Kekaisaran Jiama saat itu, dia telah menerima undangan Gu He untuk pergi ke gurun Tager luas untuk merebut api inti teratai hijau dari Medusa. Selanjutnya, Kailin muncul di Sekte Mistik Cloud karena Xiao Yan. Secara keseluruhan, pertemuan mereka bukanlah pertemuan yang menyenangkan. Kedua wanita ini telah membentuk dendam. Namun demikian, jelas bahwa tak satu pun dari mereka yang menyangka pertemuan mereka berikutnya terjadi di tempat seperti itu. "Iya." Kailin samar-samar mengangguk. Menjadi dingin dan acuh tak acuh, dia tidak menambahkan apa-apa, dia juga tidak berniat berbicara dengan Yun Yun. Ketika Kailin tidak mengatakan apa-apa lagi, Yun Yun, yang agak bangga dengan tulangnya, secara alami tidak menawarkan perasaan hangat karena dinginnya Kailin. Makanya, dia juga menjadi pendiam. Xiao Yan sedikit malu saat melihat suasana terbentuk di antara kedua wanita itu. Dia melirik dokter peri kecil untuk mencari bantuannya, tetapi dia hanya meliriknya sebelum memalingkan muka. Ini menyebabkan dia merasa sedikit tertekan. Tidak terduga bahwa dokter peri kecil yang lembut dan patuh akan meninggalkannya pada saat seperti itu. "Kepala Paviliun Junior, terima kasih atas bantuan Anda kali ini." Pada saat ini, seorang penatua dari Sekte Bunga, yang telah mengonsumsi pil obat yang diberikan oleh Nalan Yanran, berjalan maju dan berterima kasih kepada Xiao Yan. "Haha, penatua terlalu sopan. Paviliun Bintang Jatuh memiliki hubungan yang baik dengan Sekte Bunga di tempat pertama. Apalagi, Yun Yun dan saya adalah kenalan lama. Hanya tepat bagiku untuk campur tangan dan membantu." Xiao Yan tertawa. Dia merenung sejenak dan berkata, "Penatua, bolehkah saya tahu sudah berapa lama sejak Anda memasuki wilayah kuno ini?" "Sudah hampir 5 hari, tapi kami belum mengikuti rute yang tepat. Makanya, kecepatan kami cukup lambat. Sepanjang jalan, kami bahkan menarik sekelompok hewan yang sangat ganas. Kemudian, Sekte Langit yang mendalam meluncurkan serangan diam-diam. Serangan mereka mengakibatkan kematian Penatua King Hua." Penatua itu berbicara dengan cara yang agak sedih. Xiao Yan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia bertanya, "Kalau begitu, apakah Penatua tahu tentang situasi mengenai faksi lain?" Mereka seharusnya dengan cepat mendekati panggung wilayah kuno dari wilayah tanah air kuno. Itu adalah tempat yang telah ditinggalkan sejak zaman kuno. Binatang buas biasa tidak akan mendekati tempat itu. Oleh karena itu bisa dianggap sebagai wilayah yang aman di wilayah tanah air kuno. Yun Yun di samping tiba-tiba menjawab, "Namun, masih ada 2 hari perjalanan dari lokasi kita ke tempat itu." "Panggung wilayah kuno, ya."
Mata Xiaoyan mengungkapkan ekspresi kontemplasi. Dia ingin berhasil mendapatkan hati bodhisattva, tetapi jelas tidak mungkin bagi mereka untuk mencapai tempat itu hanya dengan kekuatan mereka. Harta misterius apapun akan dilindungi oleh binatang unik. Bahkan lebih sedikit lagi yang perlu dikatakan tentang harta karun yang sangat langka dan unik yang dikenal sebagai pohon kuno bodhisattva ini. Binatang unik yang menjaganya secara alami akan sangat menakutkan. Oleh karena itu, dia perlu meminjam kekuatan dari golongan lain untuk mendapatkan keuntungan dari kekacauan. Jika tidak, dia tidak akan memiliki kesempatan sedikit pun. Namun, faksi yang mampu menyelesaikan banyak penghalang ini dan akhirnya mencapai panggung wilayah kuno pasti sangat kuat. Selain itu, mungkin ada beberapa musuh Xiaoyan di sana. Contohnya adalah Hall of Souls. Xiaoyan menyipitkan matanya sedikit dan dengan lembut berkata, "Mengapa kita tidak bepergian bersama selama perjalanan selanjutnya? Kekuatan kami pada akhirnya akan menjadi sedikit lebih kuat jika pihak kami bersatu. Kami akan dapat membantu satu sama lain jika kami menemui masalah." Terlepas dari seberapa kuat beberapa faksi di panggung wilayah kuno, Xiaoyan harus mencapai tempat itu terlebih dahulu. Jika tidak ada gunanya hanya mengandalkan kekuatan mereka. Iya, Yun ragu sejenak setelah mendengar saran Xiaoyan. Suasana kelompok Xiaoyan menyebabkan dia sulit membiasakan diri. Namun, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya setelah melihat sekelompok anggotanya yang terluka. Mereka telah menemui banyak bahaya di wilayah tanah air kuno ini selama beberapa hari ini. Hanya kekuatan mereka saja kemungkinan akan sulit mencapai panggung wilayah kuno. Kami akan mengambil jalan ke timur dulu. Meskipun rute ke arah barat sedikit lebih dekat, jalan utama di tempat itu ditempati oleh Ancient Heaven Demon Python, yang kekuatannya sebanding dengan ahli 5 puncak perubahan Dozun. Kami pasti akan mengganggunya jika ingin lewat, kata Yun. Kuno surga setan Python. Xiaoyan terkejut saat mendengar ini. Ini adalah binatang ular bermutasi yang sangat langka. Itu hanya melampaui 9 Serene Deep Ground Python dalam hal keganasan, tapi makhluk ini terlalu langka. Itu hampir punah di dunia luar, namun masih ada di gurun ini. Namun, kelangkaan piton surga kuno ini bukanlah alasan yang menyebabkan Xiaoyan terkejut. Sebaliknya, itu karena dia ingat bahwa darah dari Demon Heaven kuno piton memiliki efek memurnikan dan memperkuat tubuh fisik seseorang. Arus yang dia butuhkan untuk meningkatkan kekuatan fisiknya. Hanya dengan melakukan ini dia akan bisa berlatih badan kaca King Kong sampai puncak 99 kaki. Dia berada di wilayah tanah air kuno, dan dia masih harus berinteraksi dengan faksi-faksi kuat itu segera. Tidak akan mudah untuk melakukan apapun jika dia tidak memiliki kekuatan yang cukup sebagai kartu truf. Selain itu, Xiaoyan ingat bahwa dia pernah membaca dari sebuah buku kuno bahwa surga kuno setan Python suka membangun kolam darah karena kolam darah akan menjadi lokasi di mana keturunannya akan lahir. Untuk memungkinkan keturunannya menyerap energi yang cukup, ia akan menghabiskan ratusan tahun mengumpulkan harta alam dengan energi yang kaya untuk dibuang ke kolam darah. Akhirnya, energi ini diserap oleh darah dan menyatu dengan tubuh keturunan yang dilahirkan. Apa kau melihat Heaven Demon Python kuno dengan matamu sendiri? Kilatan muncul di mata Xiaoyan saat dia bertanya. Ya, kami bahkan bertukar pukulan dan hampir tidak bisa melarikan diri. Yun menjawab dengan serius. Jadi seperti ini, Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri. Dia segera mengangkat kepalanya, menatap Yun, dan berkata, "Saya berencana untuk melakukan perjalanan. Ancient Heaven Demon Python sangat berguna bagi saya." Apa? Kelompok Yun segera terkejut ketika mereka mendengar bahwa Xiaoyan berencana untuk pergi untuk mencari piton surga kuno yang kejam dan brutal yang tak tertandingi. Saya punya rencana sendiri dan tidak akan melakukan sesuatu tanpa peduli konsekuensinya, Xiaoyan tersenyum dan menjawab. Tenang, meskipun Ancient Heaven Demon Python kuat, mungkin tidak bisa mengalahkan kita semua.
Yun Yun hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya saat mendengar desakan Xiao Yan. Dia merenung sejenak sebelum menghela nafas, "Karena kamu bersikeras, mari kita jalan-jalan bersama. Kelompok saya memiliki begitu banyak anggota yang terluka. Kita akan berada dalam bahaya yang lebih besar jika kita berpisah. Secara kebetulan, kami juga tahu rute yang harus diambil untuk membantu Anda dengan cepat menemukan piton surga kuno." "Haha, kalau begitu, aku akan mengganggumu. Tenang, saya tidak akan membiarkan kecelakaan menimpa kelompok Anda." Xiao Yan menghela nafas lega dan tertawa saat mendengar kata-katanya. "Aku sangat menyesal memberitahumu tentang ini." Yun Yun tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia awalnya ingin menggunakan insiden itu untuk memperingatkan Xiao Yan. Tanpa diduga, itu akhirnya menariknya. "Setiap orang harus istirahat dulu. Kami akan berangkat setengah jam lagi." Xiao Yan tersenyum. Dia melambaikan tangannya dan memberi tahu semua orang. Semua orang mengangguk ketika mereka mendengar kata-katanya. Setelah itu mereka duduk. Xiao Yan juga duduk bersila di atas batu besar. Dia menutup matanya dan memasuki kondisi istirahat. Setengah jam istirahat dengan cepat berlalu. Xiao Yan membuka matanya dan melihat wajah anggota sekte bunga jauh lebih baik. Baru setelah itu dia menganggukkan kepalanya dan berdiri. Dia baru saja akan berbicara ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu. Matanya menatap ke langit di belakangnya. Sesaat kemudian, dia melambaikan tangannya dan dengan cepat berkata, "Semuanya, sembunyikan auramu. Seseorang akan datang." Seluruh kelompok terkejut saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Mereka buru-buru mundur ke dalam hutan, menekan aura dan nafas mereka ke level terlemah dalam prosesnya. Swosh swosh. Segera setelah kelompok Xiao Yan mundur ke hutan, gelombang demi gelombang angin kencang tiba-tiba bergema di langit. Banyak sosok terbang di langit dengan kecepatan yang sangat cepat. Orang-orang ini sangat berani. Bukankah mereka takut menarik serangan dari binatang buas itu? Dokter peri kecil sedikit mengerutkan kening dan dengan lembut berkomentar ketika dia melihat orang-orang ini berani terbang sembarangan. Xiao Yan merajut alisnya. Matanya menatap sosok cahaya di langit. Dengan penglihatannya yang luar biasa, dia dengan jelas melihat seorang wanita dengan pakaian berwarna-warni, memimpin kelompok besar ini. Wanita ini memberi Xiao Yan perasaan yang akrab. Ini adalah Feng Qing'er dari suku Heaven Demon Phoenix. Saat pikiran ini muncul di dalam hatinya, Xiao Yan tiba-tiba teringat sesuatu saat beberapa kejutan muncul di matanya. Dia ingat bahwa ketika dia melihat Feng Qing'er di Doseng tetap saat itu, dia hanya memiliki kekuatan Dozong. Namun, perasaan yang dia berikan padanya sekarang pasti melampaui puncak biasa ahli Dozun. Selain itu, dia samar-samar merasakan bahwa Feng Qing'er saat ini memberinya perasaan yang agak berbeda dari sebelumnya. Perbedaan ini tidak berasal dari penampilan luarnya. Sebaliknya, itu datang dari jiwanya. Feng Qing'er di masa lalu tidak mampu membuat Xiao Yan merasakan tekanan dengan mengandalkan garis keturunan dari suku Demon Phoenix. Namun, dia bisa merasakan tekanan samar yang berasal dari Feng Qing'er. Dia pernah merasakan tekanan seperti ini dari Ziyan. Itu adalah tekanan dari surga kuno Phoenix. Mata Xiao Yan berkedip. Sesaat kemudian, dia akhirnya pulih saat dia dengan lembut menghirup udara dingin. Surga kuno Phoenix telah menghilang dari dunia ini. Mengapa tekanan semacam ini muncul pada Feng Qing'er? Wanita ini pasti telah menemukan kesempatan besar yang memungkinkan kekuatannya melonjak. Sepertinya aku tidak bisa menunda lebih lama lagi. Kali ini, saya harus menuju ke tempat Ancient Heaven Demon Python berada dan mengandalkan genangan darahnya untuk melatih badan kaca King Kong ke puncaknya. Selain itu, saya harus menerobos ke bintang ke-9 dari Dozun. Xiao Yan mengepalkan tinjunya. Musuh-musuh ini, yang kekuatannya melonjak, menyebabkan dia dipenuhi semacam tekanan. Chapter 1410. Gunung yang sangat curam dan berbahaya berdiri di salah satu sisi jalan utama, seperti ular piton raksasa.
Gugusan uap hitam terus naik dan menutupi langit dalam radius 100 meter. Tidak ada binatang buas yang berani melangkah ke dalam wilayah ini karena tempat ini adalah wilayah dari Demon Heaven kuno Python. Ancient Heaven Demon Python adalah binatang bermutasi yang sangat langka. Jika seseorang melihat dari segi senioritas, garis keturunannya dianggap relatif dekat dengan beberapa leluhur kuno dalam klan ular, tetapi keinginan membunuhnya terlalu kuat, menyebabkan kecerdasannya jauh lebih rendah dari 9 tenang dalam tanah suku Python. Oleh karena itu, Python 9 Serene Deep Ground memandang rendah Python surga kuno. Bagaimanapun, itu hanyalah mesin pembunuh yang memiliki kekuatan besar dan tidak memiliki kecerdasan apapun. Darah dari Ancient Heaven Demon Python pandai menenangkan dan memurnikan tubuh fisik seseorang. Tentu saja, tubuh Xiaoyan saat ini relatif kuat setelah disempurnakan oleh berbagai harta karun alam. Harta karun biasa tidak bisa lagi memperkuat tubuh Xiaoyan lagi dan bahkan darah Heaven Demon Python tidak akan bisa berbuat banyak. Oleh karena itu, hal yang dia targetkan bukanlah darah Ancient Heaven Demon Python. Sebaliknya, itu adalah kolam darah iblis surga yang telah menghabiskan ratusan tahun terakumulasi. Kolam darah iblis surga ini dipenuhi dengan harta karun alam dan energi murni yang telah dihabiskan dengan usaha keras untuk ditemukan oleh Heaven Demon Python kuno selama ratusan tahun atau lebih. Seiring berjalannya waktu, energi yang terkumpul di dalamnya mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Jika orang biasa masuk ke dalamnya, tubuh orang itu akan meledak karena energi yang menakutkan. Hanya keturunan dari Ancient Heaven Demon Python yang bisa menahannya. Tentu saja, tidak ada yang mutlak. Sesuatu yang orang lain tidak tahan tidak berarti Xiaoyan tidak bisa menahannya. Kekuatan tubuhnya tidak lagi lebih lemah dari beberapa magical beast setelah menjalani berbagai penyempurnaan dan penguatan. Oleh karena itu, kolam darah iblis surga adalah makanan yang sempurna untuknya. Kali ini, dia mungkin tidak hanya bisa melatih badan kaca King Kong sampai puncak, dia juga mungkin menggunakan kesempatan untuk menerobos ke bintang ke-9 dari kelas Douzun. Pada saat itu, kekuatannya akan melonjak secara signifikan. Dia akan mendapat manfaat jika kekuatannya meningkat saat berkeliaran di wilayah Wastelen kuno yang dipenuhi bahaya. Ancient Heaven Demon Python ada di sini. Yun Yun dengan lembut memberitahu mereka ketika dia tiba tidak jauh dari gunung besar di mana kabut hitam masih ada. Xiaoyan mengangguk dengan mata bersemangat. Dia tidak berbicara banyak saat dia berkata dengan suara yang dalam, "Ayo pergi. Bersiaplah untuk menyerang." Sosok Xiaoyan berubah menjadi bayangan hitam setelah kata-katanya terdengar, dan dia dengan cepat bergegas menuju gunung hitam yang sangat besar itu. Kailin, King Lin, dokter peri kecil dan yang lainnya dengan cepat mengikuti di belakangnya. Kelompok dari sekte bunga ragu-ragu sejenak sebelum mereka mengikuti Yun Yun dan mengejar. Kelompok Xiaoyan menekan aura mereka sampai mereka sangat lemah. Mereka dengan cepat menyerbu ke dalam kabut hitam tebal yang tertinggal di sekitar gunung. Desis ular yang sangat memekakkan telinga tiba-tiba keluar. Segera setelah itu, seluruh gunung bergetar, dan orang bisa mendengar banyak suara angin bersiul muncul. Ekor ular hitam sepanjang 1000 kaki melesat keluar dari gunung dengan kecepatan seperti kilat. Itu dengan kejam membanting ke arah kelompok Xiaoyan. Huff. Melihat indera ular iblis surga kuno ini begitu tajam, Xiaoyan mendengus dingin dan dengan cepat mengambil 2 langkah ke depan. Cahaya keemasan yang terang tiba-tiba meletus dari tubuhnya, dan dalam sekejap mata, sosok kurusnya tiba-tiba membengkak sampai tingginya 70 kaki. Dia tampak seperti raksasa emas yang mengilap. Setelah menggunakan badan kaca King Kong, tangan besar Xiaoyan, yang tampaknya terbuat dari emas, tiba-tiba terlempar ke depan. Kedua tinjunya dengan kejam bertabrakan dengan ekor ular hitam raksasa itu. Bang! Angin yang menakutkan berkecamuk saat keduanya bentrok sebelum meledak. Untungnya, orang-orang yang hadir bukanlah individu yang biasa-biasa saja, sehingga tidak banyak mengalami kerusakan. Badai melonjak dan raksasa emas yang telah diubah Xiaoyan terpaksa mundur 2 langkah.
Namun, ekor ular hitam yang sangat besar itu juga dipaksa mundur. Sisiknya rusak parah. Setelah mengaktifkan badan kaca King Kong, tubuh fisik Xiaoyan telah diperkuat ke tingkat yang menakutkan. Mengaum. Setelah menderita sedikit kerugian, raungan yang mengguncang bumi dengan cepat bergema di langit. Raungan itu dipenuhi dengan kekerasan. Segera setelah itu, seluruh gunung mulai bergetar. Akhirnya, orang bisa mendengar ledakan keras saat ular piton hitam sepanjang 1000 kaki melesat dari gunung yang menjulang tinggi. Piton raksasa hitam ini sangat besar. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan sisik, dan lapisan tebal kabut hitam bertahan di atas sisik ini. Kepala ular piton raksasa itu tergolong menakutkan karena bukan wajah ular biasa. Sekilas, itu tampak lebih seperti wajah manusia raksasa yang ganas. Itu membuat seseorang merinding ketika melihatnya. Tidak heran monster ini disebut Heaven Demon Python. Awan gelap mulai berkumpul di langit saat piton surga kuno ini muncul dan energi hitam yang menakutkan berkumpul di dalam awan dengan kecepatan seperti kilat. Itu relatif kuat. Mata merahnya yang besar, yang setidaknya berukuran 10 kaki, tampak seperti dua lampu merah besar yang tergantung di langit. Mereka dipenuhi dengan kekerasan dan niat membunuh saat mereka menatap kelompok Xiaoyan. Ekspresi semua orang tanpa sadar berubah saat mereka melihat makhluk besar yang berlama-lama di langit. Piton surga kuno ini memang bukan makhluk biasa. Menyerang. Mata Xiaoyan menatap Heaven Demon Python saat dia berteriak dengan suara yang dalam. Orang besar ini telah mencapai kekuatan puncak perubahan 5 dozun. Dia hanya bisa mengandalkan semua orang yang menyerang bersama jika dia tidak menggunakan Angry Buddha Lotus Flame. Dimengerti. Kailin mengangguk saat mendengar teriakan Xiaoyan. Sosok halusnya melompat ke depan saat dia berubah menjadi Python Swallowing Seven Colored Heaven yang tidak lebih kecil dari Ancient Heaven Demon Python di dalam awan yang berputar. Tekanan tak terlihat menyebar, menyebabkan keganasan Heaven Demon Python berkurang. Dalam hal kemurnian garis keturunan, Heaven Demon Python tidak dapat dibandingkan dengan Heaven Swallowing Python ini, yang mampu menantang ular surga kuno pada zaman kuno. Namun, Heaven Demon Python ini masih merupakan makhluk yang sangat kejam dan ganas. Oleh karena itu, sedikit tekanan yang dirasakannya tidak dapat menghalangi niat membunuhnya. Lupakan tentang Heaven Swallowing Python, bahkan jika naga langit kuno yang asli akan tiba, orang bermata merah ini masih akan berani menggigitnya. Bang! Awan bergejolak di langit. Kailin, yang telah berubah menjadi Heaven Swallowing Python, memanggil banyak petir berwarna-warni yang sangat besar. Setelah itu, mereka terus-menerus menyerang Heaven Demon Python. Engah! Heaven Demon Python itu membuka mulut ganasnya yang besar saat Kailin menyerang. Banyak lampu hitam yang dipenuhi bau busuk dimuntahkan dan menerima semua petir berwarna-warni itu. Meskipun sedikit lebih rendah dari Heaven Swallowing Python dalam hal garis keturunan, kekuatannya jauh melampaui Kailin. Oleh karena itu memegang keunggulan dalam pertarungan ini. Bang! Raksasa emas yang telah diubah Xiaoyan menjadi cahaya keemasan yang tiba di depan Heaven Demon Python dalam sekejap saat sedang sibuk melepaskan serangannya. Badai yang menakutkan segera terbentuk di bawah tinjunya saat itu dengan kejam menghantam tubuh Heaven Demon Python. Au! Pukulan tanpa ampun dari Xiaoyan ini menyebarkan kabut hitam di sekitar Heaven Demon Python. Bahkan sisik hitam di tubuhnya hancur berantakan. Penatua Qin Chen, Yun Yun, dokter peri kecil, dan yang lainnya melepaskan serangan mereka ketika Xiaoyan menyerang. Doki yang menakutkan bersiul di langit dan mendarat di tubuh Heaven Demon Python dari segala arah. Udara yang hancur berantakan adalah sesuatu yang bahkan Heaven Demon Python tidak bisa tahan. Namun, Heaven Demon Python ini cukup ganas. Matanya yang besar berwarna merah darah karena mengabaikan banyak ledakan udara di tubuhnya. Itu mengayunkan ekornya yang besar dan dengan kejam menyerang Xiaoyan, yang menyebabkan kerusakan paling parah. Dentang! Ekor ular yang sangat besar menabrak tubuh Xiaoyan, memancarkan suara jelas dari logam yang bertabrakan.
Percikan terbang dalam prosesnya. Huff. Tenggorokan Xiaoyan mengeluarkan erangan teredam setelah menderita pukulan yang begitu serius. Dia dengan paksa menahan kekuatan yang menakutkan saat dia mengulurkan tangannya dan dengan kuat meraih ekor besar Heaven Demon Python. Segera setelah itu, api ungu coklat tiba-tiba menyembur keluar dari tubuhnya dan dengan cepat mengalir ke tubuh Heaven Demon Python. Itu dengan cepat membakar kabut hitam pekat. Hiss mendesis. Suhu menakutkan yang tiba-tiba menyebabkan Heaven Demon Python menjadi gila saat tubuhnya yang besar terus bergoyang. Pegunungan tinggi di sekelilingnya akan hancur menjadi pecahan batu jika terkena ekornya. Sangat sulit untuk berurusan dengan orang ini, hati semua orang tanpa sadar merasa tidak bisa berkata-kata ketika mereka melihat keras kepala dari Heaven Demon Python ini. Jika Xiaoyan dan Kailin tidak menekannya dari langit, kemungkinan orang-orang yang tersisa tidak akan mampu menahan kekuatan hanya dari ayunan ekornya. Xiaoyan memegang Heaven Demon Python dengan seluruh kekuatannya saat salah satu tinjunya dengan liar menghantam ekornya. Kekuatan ganas dan api panas menghancurkan ekornya sampai darah mengalir seperti sungai. Meskipun ini menyebabkan Heaven Demon Python merasakan rasa sakit yang luar biasa, itu juga membangkitkan naluri ganasnya. Perlawanannya menjadi lebih kuat. Tuan muda Xiaoyan, paksa matanya untuk melihatku. Sebuah suara tiba-tiba ditransmisikan ke telinga Xiaoyan sementara dia secara bertahap mulai merasa seperti dia tidak akan bisa menahan Heaven Demon Python yang berjuang. Suara itu membuatnya menguatkan perhatiannya. Suara itu milik King Lin. Mengaum. Xiaoyan menghirup udara dalam-dalam. Doqi dari tubuhnya mengalir ke pelukannya. Kekuatan menakutkan tiba-tiba melonjak dan dengan paksa menggerakkan tubuh Heaven Demon Python, mengubahnya dalam proses. Heaven Demon Python itu menjadi sangat marah saat Xiaoyan berulang kali menarik dan mendorongnya. Itu berencana untuk menjadi gila ketika mata iblis hijau giok setinggi 5 kaki tiba-tiba muncul di hadapannya. 3 bunga hijau dengan cepat berputar di dalam mata sebagai perasaan mati rasa, yang berasal dari jauh di dalam jiwa Heaven Demon Python, menyebabkan tubuhnya menegang. Perlahan menjadi lembut. Niat membunuh dan kekerasan di dalam matanya yang besar berwarna merah darah dengan cepat menghilang.